Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majlis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, dalam kajian yang berlalu sudah kita jelaskan adanya pimpinan lelaki dewasa di dalam syurga. Ada pimpinan wanita-wanita di dalam surga, ada pimpinan pemuda di dalam surga. Para jamaah yang saya muliakan, berikut kita akan melihat permasalahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan 10 orang dari sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Nabi menyebutkan nama dengan tegas, dan ada juga yang Nabi tidak menyebutkan nama tapi menampakkan bahwasanya orang itu masuk surga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abdurrahman bin Auf, hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebut nama Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, masuk surga. Umar fil jannah, Umar masuk surga. Utsman fil jannah, Utsman masuk surga. Ali fil jannah, Ali masuk surga. Talha fil jannah, Talha masuk surga. Zubair fil jannah, Zubair masuk surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga. Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid masuk surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah masuk surga. Hadis sahih. Nabi menyebutkan nama. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu. Ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan An-Nabi fil jannah, Nabi masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar masuk surga. Umar fil jannah, Umar masuk surga. Utsman fil jannah, Umar masuk surga. Ali fil jannah, Ali masuk surga. Talha fil jannah, Talha masuk surga. Az-Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam masuk surga. Sa'ad bin Malik fil jannah, Sa'ad bin Malik masuk surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf masuk surga. Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid masuk surga. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, sahih. Jadi ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama langsung. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama dengan tegas, para jamaah yang saya muliakan, iya pasti masuk surga. Ada yang Nabi menyebutkan ya dengan bahasa yang kita katakan tidak tegas, tapi Nabi sebut nama juga. Para jamaah yang saya muliakan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Ja'far. Kata Nabi, "Ra'aitu Ja'far ibn Abi Talib malakan yatiru fil jannah bi janahain." Saya melihat ya Ja'far bin Abi Talib seperti malaikat yang terbang di surga dengan 2 sayapnya. Nah, ini ya Nabi ya dengan bahasa seperti demikian mengatakan. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Nabi
bertanya kepada sahabat Bilal, Bilal, saya kok mendengar bunyi keletak-keletuk sandal kamu di dalam surga. Apa gerangan yang selalu kamu lakukan? Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, saya setiap kali berwudu, saya wudu dan salat. Ini sahabat Bilal bin Rabah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi para jemaah yang saya muliakan, ada beberapa dari nama-nama yang Nabi tidak menyebutkan dengan secara tegas, tapi memberikan isyarat dan indikasi kepada kita bahwasanya sahabat itu masuk surga. Para jemaah yang saya muliakan, dari sekian sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahabat itu masuk surga, dalam kajian yang berlalu kita sudah melihat bagaimana kelebihan dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sudah menyebutkan bagaimana tentang kelebihan sahabat-sahabat itu. Pagi ini saya ingin mengangkatkan tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang termasuk di dalam jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Para jemaah yang saya muliakan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang awal masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menginformasikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiqlah yang ngajak Utsman untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dan termasuk yang awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi menyembunyikan diri, melakukan pembinaan sahabat-sahabatnya di suatu rumah yang dikenal dengan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Para jamaah yang saya muliakan, tentang keberadaan sahabat Utsman ini, dia tidak pernah bersujud kepada berhala sama sekali. Dalam kurung, tidak mau. Lam yasjud fil jahiliyah li sanamin qat. Dia enggak pernah bersujud pada masa jahiliyah kepada berhala sama sekali. Walam yaktarif fahishatan qat. Dia enggak pernah berbuat dengan perbuatan keji sama sekali. Walam yazlim insanan qat. Dia enggak pernah menzalimi orang sama sekali. Para jemaah yang saya muliakan, inilah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal dengan Dzunnurain, yang punya dua cahaya. Karena sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya menjadi istri dari anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, dipaksa untuk diceraikan. Akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah pertama, kemudian meninggal karena sakit, dan ketika sakitnya sahabat Utsman gak ikut dalam perang Badar pada tahun kedua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulthum. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sampai mengatakan, "Lau kana indi thalitha la zawwajtuha Utsman." Kalau saya punya anak perempuan ketiga meninggal, yang kedua,
ya setelah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, saya nikahkan anak gadis saya dengan Utsman. Sangkin ia baiknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia sebagai seorang suami terhadap dua putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu kata Nabi, kalau saya punya putri ketiga, saya nikahkan dengan Utsman. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, sehingga yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebut dengan Dzunnurain, yang punya dua cahaya. Para jamaah yang saya muliakan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pedagang kaya dan demikian sangat dermawan. Sahabat yang demikian dermawan, demikian banyak, kalau kita sebut rankingnya, Abu Bakar pertama, Umar kedua, Utsman ketiga. Demikian sangat dermawan. Dia kaya orangnya, dan dia demikian mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, dijelaskan kepada kita bagaimana ketika persiapan perang Tabuk, Nabi mengajak sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Para jemaah yang saya muliakan, perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah itu dirasakan berat oleh sahabat-sahabat, karena perjalanan Madinah Tabuk jauh. Tabuk sekarang ini adalah kota terakhir Saudi yang sudah berbatasan dengan Jordania. Para jamaah yang saya muliakan, orang yang tipis iman, kurang iman, beralasan nggak mau ikut perang Tabuk. Para jamaah yang saya muliakan, karena musim panas, jauh, lagi panen korma di Madinah Al-Munawwarah. Tapi sahabat-sahabat yang kuat iman, mereka itu siap dan kemudian mengorbankan hartanya untuk persiapan perang Tabuk. Disebutkan, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu awwala man hamala bimali kulli. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang membawa hartanya semuanya untuk diberikan sebagai persiapan perang Tabuk. Rasul ketika itu mengatakan kepada Abu Bakar, hal abqaita li ahlika syai'an? Abu Bakar, ada enggak yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Jawab Abu Bakar, Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa separuh hartanya. Abbas bin Abdul Muttalib, Talha bin Ubaidillah datang kepada Nabi membawa harta mereka untuk diberikan untuk persiapan perang Tabuk. Demikian juga Abdurrahman bin Auf, demikian juga Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, qaddama Utsman li jaisil usra fi ghazwati Tabuk 940 ba'iran wa 60 farsan atamma bihal alf. Utsman bin Affan memberikan untuk persiapan perang Tabuk yang dikenal dengan perang yang demikian sangat berat, diberikannya sebanyak 940 ekor onta, kemudian ditambah lagi 60 ekor kuda, sehingga lengkap 1000 untuk persiapan perang Tabuk yang jauh dari Madinah dan dalam suasana musim panas lagi. Para jamaah yang saya muliakan, perang Tabuk tidak terjadi dalam arti kata perang frontal, karena orang-orang Romawi yang akan memerangi Nabi SAW ketika itu mundur. Ketika pulang
dijelaskan tentang sahabat Utsman yang sudah memberikan sekian banyak hartanya. Mastarja'a Utsman min dzalika syai'an wa mastaradda minha ba'iran wala khitaman. Utsman enggak pernah minta kembali apa yang sudah diberikannya tadi, dan dia enggak minta ya supaya dikembalikan satu onta atau satu tali kekang dari kuda ataupun onta yang ada. Enggak, sudah diikhlaskan demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu enggak terjadi perang frontal dalam perang Tabuk yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat-sahabatnya ketika musim kering yang demikian panjang, siapa yang mau menggalikan sumur untuk bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Utsman menyiapkan diri. Dalam riwayat lain disebutkan Utsman membeli sumur itu dari seorang Yahudi dan kemudian diberikannya untuk kepentingan agama Allah dalam membantu kaum muslimin yang susah karena ketiadaan air. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan, Utsman bin Affan sudah mendapatkan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan meninggal syahid. Ini diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Hira. Huwa wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair. Nabi ketika itu bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah dan Zubair. Fataharraqatis sakhrah, batu yang ada di dekat gua Hira ketika itu bergoyang, dalam kurung gempa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ihda fama alaika illa nabi au siddiq au syahid. Tenang kamu, hei ya batu, hei bukit, yang di atas kamu adalah nabi, orang yang benar, dalam kurung sahabat Abu Bakar, dan syahid, orang yang nanti akan mati syahid. Para jamaah yang saya muliakan, ya seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, isyarat bahwasanya ya yang namanya Utsman bin Affan akan mengakhiri hidupnya dengan syahid, karena sejarah menampakkan dia dibunuh oleh orang-orang yang protes akan kebijakannya sebagai khalifah. Ini para jemaah yang saya muliakan, yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi demikian sungkan, demikian malu terhadap sahabat Utsman. Ini diceritakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Para jemaah yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu di rumahnya sembari berbaring, waktu itu paha Nabi terbuka. Kemudian Abu Bakar minta izin untuk datang masuk kepada Nabi. Nabi izinkan. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi masih tetap dalam posisi berbaring, paha Nabi terbuka. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi ngomong dengan Abu Bakar dalam kondisi seperti itu. Gak berapa lama Umar datang minta izin untuk datang masuk kepada Nabi SAW. Nabi mengizinkan, dan Nabi tetap dengan posisi berbaring dan paha Nabi terbuka. Gak berapa lama Utsman datang minta izin untuk masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membenahi pakaiannya. Sumasta'dzana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman minta izin masuk datang kepada Nabi. Kemudian Nabi duduk, wasawwa thiyabah. Nabi membenahi, merapikan pakaiannya. Fadakhalah, ya. Kemudian Utsman masuk, fatahaddath, kemudian ngomong, cerita dengan Nabi SAW. Falamma kharaj, ketika
Utsman keluar, Aisyah bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, ya kamu itu sepertinya nggak peduli dan kamu tetap dengan kondisi pakaian kamu terbuka, kamu terbuka seperti itu. Kemudian ketika Umar masuk, kamu juga masih seperti itu, sepertinya kamu nggak peduli. Kemudian masuk Utsman, kau duduk dari tadi berbaring dan kau benahi pakaian kamu. Apa kata Nabi ketika dipertanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha seperti itu? Kok gitu ya Rasulullah? Kata Nabi, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah saya tidak merasa malu terhadap seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan, ini iya Nabi yang tadinya Pak Nabi terbuka, Abu Bakar datang, Umar datang, ya dibiarin saja oleh Nabi SAW. Nah kemudian ketika Utsman datang, Nabi duduk, Nabi membenahi pakaiannya, dan itu yang ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kok tadi Abu Bakar datang, Umar datang, kamu kok masih ya seperti itu Pak, kamu terbuka ya. Tapi ketika Utsman datang, kok kamu benahi pakaian kamu, kok kamu ya sempurnakan. Itu kata Nabi, apa saya enggak merasa malu terhadap seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Ini gambaran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi, inna Utsman rajulun hayy. Utsman itu orangnya sangat pemalu. Wa inni khasyitu in adzintu laha ala tilkal hal an la yablugha ilayya fi hajati. Saya takut, saya khawatir kalau saya izinkan dia datang kepada saya tetap dengan keadaan seperti itu sehingga dia nggak bisa nyampaikan kebutuhannya. Dia orangnya sangat pemalu. Kalau lihat Nabi terbuka seperti itu, ya barangkali dia pulang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, makanya saya tutup supaya dia bisa menyampaikan apa kebutuhannya kepada saya. Para jamaah yang saya muliakan, tentang keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbuka aurat Nabi, dalam kurung paha Nabi terbuka hanya di dalam dua peristiwa. Satu ini, yang satu lagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerja sama ketika membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Paman Nabi bilang, Muhammad, mbok ya kamu angkatkan kain kamu supaya jangan terlampau merepotkan ketika ngangkat batu. Waktu itu Nabi ngangkatkan pakaiannya sehingga terbuka paha Nabi dan langsung Nabi tersungkur jatuh. Hanya dua peristiwa ini. Yang lain Nabi nggak pernah terbuka aurat Nabi SAW, ya seperti yang dialaminya bersama dengan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Para jemaah yang saya muliakan, sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu dengan perjalanan dagang, dan di suatu saat dia pulang membawa barang-barang atau orang-orang kepercayaannya bawa barang-barang pulang. Para jamaah yang saya muliakan, ketika yang namanya kafilah dagang Utsman bin Affan datang, orang-orang langsung datang untuk membeli apa yang dibawa oleh kafilah dagang kepunyaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, orang-orang menawar barang-barang yang dibawa oleh kafilah dagang Utsman. Kata Utsman kepada orang-orang yang ada dari pedagang-pedagang yang akan membeli barang yang baru datang dari perjalanan dagang itu, kata Utsman, kam turbihunani, berapa kalian kasih keuntungan kepada aku? Kata orang-orang, al-asyrah ithnai asyar, 10, iya 12. Kata Utsman,
qad zadani, ada yang nambah kepada saya dari itu. Enggak mau. Ya, tambahlah. Jawab orang-orang, fal asyrah, 15, 10 sampai 15. Kami tambahkan, qad zadani, ada yang sudah nambah lebih banyak dari itu. Kata orang-orang, manil ladzi zadaka wa nahnu tujjarul Madinah, siapa yang nambah lebih dari apa yang kami berikan keuntungan untuk kamu? Kami ini kan pedagang yang ada di Madinah. Kata Utsman, innahullah, Allah yang nambah keuntungan kepada saya lebih dari apa yang kalian akan berikan kepada saya ketika saya minta keuntungan. Zadani bikulli dirham asyran, Allah tambahkan kepada saya pada setiap dirham yang ada 10 kali lipat. Fahal ladaikum antum mazid, mau enggak kalian nambah? Pedagang-pedagang yang ada meninggalkan Utsman, tidak jadi membeli barang dagangannya. Apa kata Utsman? Allahumma inni wahabtuha fuqara al-Madinah bila thaman wa bila hisab. Ya Allah, ini kuberikan kepada orang fakir yang ada di Madinah tanpa bayar, gratis. Diberikannya semuanya dari barangan dagang yang ada untuk orang-orang miskin yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah yang saya muliakan, inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang demikian sangat dermawan, betul-betul dermawan. Para jamaah yang saya muliakan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebut sebagai orang yang mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi mushaf. Ya, sehingga Al-Quran yang ada disebut dengan mushaf Utsmani. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kendatipun ide awal adalah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Utsman. Sahabat Hudzaifah bin al-Yaman datang kepada sahabat Utsman. Wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Armenia wa Azerbaijan ma ahli Iraq. Hudzaifah bin al-Yaman tadinya memerangi orang-orang yang ada di Syam pada waktu penaklukan Armenia, Azerbaijan bersama dengan penduduk Irak yang ada. Fa'afza'a Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ah. Yang namanya Hudzaifah kaget ketika orang-orang di dalam membaca Al-Quran kok macam-macam. Ketika itu Hudzaifah bilang kepada sahabat Utsman menjadi khalifah, ya Amirul Mukminin, udriku hadhil ummah. Saya ulang, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahud wan nasara. Amirul Mukminin Utsman bin Affan, coba kau sadarkan umat ini sebelum mereka berselisih terkait dengan Al-Quran seperti berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab suci mereka. Fa'arsala Utsman ila Hafsah. Utsman mengirim surat kepada Hafsah, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyimpan naskah Al-Quran, mengatakan, arsili ilaina bisuhuf nansakhuha fil masahib thumma narudduha ilaik. Tolong kirimkan kepada kami lembaran-lembaran dari Al-Quran yang ada, kami akan pindahkan ke dalam mushaf-mushaf, kemudian nanti naskah yang asli kami kembalikan kepada engkau. Hafsah kemudian mengirim naskah asli Al-Quran itu kepada Utsman. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kemudian mereka itu memindahkan naskah asli Al-Quran itu kepada mushaf-mushaf yang ada.
Kemudian kata Utsman kepada rombongan orang Quraisy yang ada, idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Kalau kalian berselisih berbeda dengan Zaid bin Thabit terkait dengan Al-Quran yang ada, tuliskan Al-Quran itu dengan bahasa orang Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, sebab Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Fafa'alu, maka kemudian mereka melakukan hal itu, hatta idza nasakhus suhuf fil masahif, sehingga ketika mereka sudah memindahkan dari lembaran asli Al-Quran kepada mushaf-mushaf yang ada, Utsman kemudian mengembalikan mushaf asli itu kepada Hafsah. Fa arsala illa kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan ke daerah-daerah yang ada mushaf sebagaimana yang sudah mereka pindahkan dari naskah Al-Quran yang asli. Wa amara bima siwahu minal Quran fi kulli sahifah au mushaf an yuhraq. Diperintahkan oleh Utsman yang beda dengan Quran yang ada ini supaya dimusnahkan atau dibakar. Para jamaah yang saya muliakan, inilah yang namanya Utsman bin Affan, sehingga kita punya Al-Quran sekarang ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Ya, Utsman bin Affan yang mengawali menjadikan Al-Quran itu di dalam mushaf. Para jamaah yang saya muliakan, keberadaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu demikian mengkhawatirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang yang demikian taat beribadah kepada Allah, dia demikian beramal dengan kebaikan-kebaikan, tapi yang namanya Utsman radhiyallahu anhu demikian merasa khawatir. Bagaimana dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat orang yang beriman. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Orang yang beriman itu punya rasa takut terhadap siksa Allah. Dan tidak ada orang yang beriman yang merasa aman akan lepas selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Utsman yang demikian sangat taat beribadah, sangat baik, sangat dermawan, masih mengkhawatirkan tentang dirinya. Para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau berdiri di atas kuburan nangis sampai basah jenggotnya. Orang-orang menyebutkan kepada Utsman, tadhkurul jannah wan nar fala tabki. Kamu kalau ingat surga dan neraka, kamu kok nggak nangis? Wa tadhkurul qabar fatabki. Tapi kalau kau ingat kuburan, kok nangis? Kata Utsman, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya ada dengar Rasul SAW mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tahap pertama dari tahap akhirat nanti. Fa innaja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari kubur, yang selanjutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Barang siapa yang tidak selamat dari kubur, dalam kurung sisa kubur, yang selanjutnya itu akan lebih berat. Ini kata Utsman bin Affan seperti yang didengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, selamat di kubur dalam kurung, tidak disiksa di dalam kubur, berarti berikutnya selamat. Tapi kalau disiksa di dalam kubur, berikutnya adalah celaka. Ini jadi para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Utsman nangis kalau ada di hadapan kuburan. Itu yang dikatakan oleh orang-orang kepada dirinya, kok nangis, kok ada di depan kuburan kok nangis. Itu. Nah para jamaah yang saya muliakan,
yang namanya sahabat Utsman bin Affan dengan kelebihan-kelebihannya, kalau kita telusuri peristiwa demi peristiwa yang ada, menampakkan betapa demikian zuhudnya Utsman bin Affan, demikian berhati-hatinya, demikian adilnya. Tapi ternyata ada orang yang salah sangka terhadap Utsman bin Affan, benci akan keputusannya. Para jamaah yang saya muliakan, akhirnya orang-orang memberontak dan kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebagian daripada cuplikan terkait dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita urut, sahabat Utsman adalah orang ketiga yang terbaik dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pasti masuk surga. Para jemaah yang saya muliakan, inilah ya dari bagian yang tadi saya katakan, ada 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Satu diantaranya adalah Utsman bin Affan. Di samping ada di antara sahabat yang Nabi mengisyaratkan bahwasanya sahabat itu juga masuk surga. Para jemaah yang muliakan, ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita pada pagi di subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang dijamin oleh Nabi mereka masuk surga dan pasti masuk surga. Demikian penjelasannya. Berikut, monggo kalau ada hal-hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu salah seorang sahabat yang diisyaratkan Nabi itu akan berada di surga dan memiliki sayap seperti malaikat. Apakah ini terkait dengan peristiwa gugurnya dia syahid dalam suatu peperangan di mana dia seorang komandan yang membawa bendera dan terputus tangannya, dan dikatakan oleh Nabi bahwa tangannya akan digantikan dengan sayap di surga. Apakah benar demikian? Terima kasih. Iya. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sudah mengomandukan sahabat-sahabatnya, kalau si Anu tewas, bendera perang dibawa oleh si Anu. Kalau si Anu tewas, bendera perang dibawa oleh si Anu. Adalah Ja'far ketika itu. Putus dua tangannya. Tapi dia tetap, bayangkan dengan tangan yang berdarah-darah, putus dua-duanya, didekapnya seperti ini untuk terus maju menyerang musuh, dan akhirnya ditewas. Nah para jemaah yang saya muliakan, itu yang dikatakan Nabi SAW. Dia nanti punya dua sayap seperti malaikat. Yang punya sayap itu kan malaikat, dia terbang di surga. Itu memang iya kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat Ja'far. Karena memang dalam suatu pertempuran dia itu demikian mempertahankan bendera perang. Kalau di dalam perang, bendera perang itu harus tetap dipertahankan, tetap tegak, dan kalau bendera perang itu jatuh, pertanda kalah. Nah ini dia, dipertahankannya habis-habisan sampai akhirnya dia tewas syahid dalam perang yang terjadi. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kalau kita menelusuri sejarah hidup sahabat-sahabat Nabi yang ada, yang dijelaskan kepada kita, kita demikian merasakan betapa besarnya perjuangan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi itu, baik secara materi, demikian juga secara fisik, nyawa dikorbankan. Saya sampai berkesimpulan nggak ada orang yang bisa seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu katakan betapa pengorbanan. Di suatu saat diminta nyawa perang, siap untuk perang. Harta diberikan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang saya muliakan, perlu kita memahami gambaran sahabat-sahabat Nabi yang demikian mendukung perjuangan Nabi SAW dengan segala pengorbanan mereka, sehingga Islam ini tersebar luas,
dan ujungnya sampai kepada kita di tanah air kita, dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Semuanya itu tidak lepas dari jasa sahabat-sahabat Nabi. Makanya Nabi benci sekali kalau ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi, karena sahabat itu adalah orang-orang yang demikian sangat berjasa mendukung perjuangan Nabi sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh bagian dunia. Demikian tentang sahabat Ja'far. Ya, lanjut, pertanyaan lain, masalah lain. Adakah yang menjadi pertanyaan? Saya tunggu. Monggo Pak. Ya. Melakukan kebiasaan Rasul di samping meniru sholatnya, seperti kebiasaan ada makan, apa kita juga meniru seperti itu. Para jemaah yang saya muliakan, gambaran umum tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian merupakan teladan yang terbaik. Ketika kita menyorot fi'il Nabi, perbuatan Nabi, maka kita bisa mendapatkan 3 gambaran. Para jemaah yang saya muliakan, pertama, Nabi sebagai orang Arab dengan kehidupan Nabi ketika itu sangat sederhana, bersahaja. Kita tidak dituntut untuk seperti Nabi dengan kehidupannya ketika itu. Contoh, Nabi itu kendaraannya onta, ya. Kemudian di suatu saat Nabi juga naik keledai mau. Nah, kita kan sekarang nggak kuda, nggak onta kendaraan kita dengan kendaraan sepeda motor, mobil, bahkan ada orang yang punya pesawat pribadi. Ya itulah Nabi dulu dengan kehidupannya sebagai orang Arab, dengan keadaannya seperti itu. Nabi dengan pakaiannya, ya itu kita nggak disuruh untuk berpakaian seperti Nabi. Terkait dengan pakaian ini saya katakan, apa beda ya pakaian Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai sahabat Nabi dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab sebagai orang Arab? Ya sama pakaian mereka, itu pakaian mereka, dalam kurung budaya mereka. Ini kita nggak dituntut untuk menirunya, meneladaninya. Yang kedua, yang ya memang ada stressing, penekanan, kita harus ya meniru Nabi. Bagaimana Nabi dengan ibadahnya, seperti sholat. Ya, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Bagaimana Nabi berdiri, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, berikutnya dengan zikir-zikir yang ada. Kita dapatkan informasi itu dari hadis-hadis Nabi, dan seharusnya lah kita meniru seperti itu, karena memang ada penekanan, termasuk di dalam kehidupan harian seperti makan dan minum. Makan dan minumlah dengan tangan kanan, kata Nabi, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Yang makan dan minum pakai tangan kiri, setan ikut makan dan minum bersama dengan dia. Hal-hal yang kita katakan ada stressing, penekanan dari Nabi SAW untuk kita melakukan seperti itu, dalam kurung meneladani Nabi SAW, ya memang harus kita ikuti. Dan yang ketiga, ada hal yang merupakan kekhususan untuk Nabi yang kita tidak boleh menirunya. Seperti umpamanya Nabi itu tidak makan dari harta zakat. Nabi nggak mau menerima sedekah. Tapi kalau yang namanya hadiah, ya diambil oleh Nabi SAW. Mau Nabi SAW. Kalau dikatakan, ya Rasulullah ini hadiah untuk Rasul, diambil oleh Nabi. Ya, tapi kalau ya Rasulullah ini ya sedekah saya untuk Rasul, nggak mau Nabi. Zakat nggak mau Nabi SAW. Ya seperti itulah, karena untuk menjaga ya muruah, martabat Nabi SAW sebagai orang yang sangat mulia. Apa kata orang? Kalau Nabi makan dari harta zakat, ya Nabi makan dari sedekah orang, nggak mau. Seperti itu. Ini kekhususan untuk Nabi SAW. Para jemaah yang saya muliakan, demikian juga hal-hal yang lain. Seperti umpamanya istri Nabi setelah Nabi meninggal, nggak boleh dinikahi oleh orang-orang, karena mereka adalah ummahatul mukminin. Jadi ya seperti itu. Ada hal-hal yang kita katakan ini kekhususan untuk Nabi, tidak boleh
kita menirunya atau melakukannya. Nabi istrinya 9 waktu Nabi meninggal dunia. Kita manusia biasa kalaupun mau maksimal 4. Kan itu yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ada hal-hal yang kita katakan memang kita ditekankan untuk meneladani Nabi SAW, seperti salat umpamanya. Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Dan informasi terkait bagaimana Rasul dengan salatnya, baik bacaannya, demikian juga gerakannya, kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita kaji itu dan kita tahu. Dan kalau ada yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi, itu nggak benar. Seperti umpamanya orang yang sholatnya cepat-cepat, nggak benar itu. Iya, Nabi bilang, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Orang yang paling jahat dalam mencuri adalah orang yang mencuri dari salat yang dia lakukan. Tanya sahabat, wa kaifa yasriqu ahadun min salati ya Rasulullah? Rasulullah, bagaimana orang yang dikatakan dia mencuri dari salat yang dia lakukan? Kata Nabi, alladzi la yutimmu ruku'ahu wala sujuda. Itu orang enggak menyempurnakan rukuknya, enggak menyempurnakan sujudnya, enggak ada tumaknina. Ya itu kata Nabi. Dan Nabi pernah mengingatkan seseorang yang dilihat oleh Nabi, iya, salatnya cepat-cepat. Sini kamu, kata Nabi, ulang lagi salat kamu itu. Tadi kamu enggak salat. Diulang, masih seperti itu sampai 3 kali. Ulang lagi sholat kamu, kata Nabi. Tadi kamu nggak sholat. Sampai orang itu mengatakan, Rasulullah, saya nggak ngerti bagaimana saya harus sholat. Akhirnya diajarkan oleh Nabi, ditunjukkan oleh Nabi bagaimana sholat yang benar. Jadi para jamaah yang saya muliakan, informasi itu ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kita harus mengkaji, mempelajari bagaimana Nabi dengan ibadahnya, termasuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa juga ada contoh dari Nabi, haji juga ada contoh dari Nabi. Sedaya kemampuan kita, hendaknya kita meneladani Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, ini dulu ya kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah. Ada Pak, apa lagi Pak? Ya. Ada? Para jamaah yang saya muliakan, selamatan yang ada dalam rangka apa, kan perlu dipertanyakan. Ya, syukur Ramadan datang, kemudian dia bersedekah. Saya gembira ya Ramadan datang ini, kemudian dia ngasih makan orang, ngirim kotaan umpamanya, kan gitu yang menjadi pertanyaan, ya kan? Saya katakan, ya itu kan dia niat bersedekah, niat bersedekah lah, kan gitu, karena dia bahagia, senang, kemudian dia ngantar makanan. Para jemaah semuanya, saya katakan nggak ada yang membuat haramnya makanan itu. Apa yang membuat haramnya? Orang dia niat sedekah kok, kegembiraannya dengan datangnya Ramadan, kemudian dia beramal. Saya katakan nggak ada yang mengharamkannya. Yang membuat kesimpulan haram, nggak boleh dimakan, apa? Orang niatnya dia mau bersedekah, ngasih orang-orang. Saya katakan makan aja. Saya katakan, kalau saya nggak berani mengharamkan makanan itu, makan saja. Orang dia niat untuk ngasih makan orang kok, iya alhamdulillah, saya katakan demikian. Jadi jangan, nggak boleh. Lah apa yang membuat haramnya makanan itu? Padahal dia ya dengan rasa syukurnya, dengan masuknya Ramadan, dia beramal ngasih makan orang. Saya bilang silakan saja, dan saya kalau ya ada seperti itu, saya katakan nggak apa-apa untuk dimakan. Amal dialah memberikan makanan kepada orang-orang. Para jemaah yang saya muliakan, yang paling penting kalau dalam Ramadan itu, saya mengatakan memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ini pahalanya besar. Seperti orang puasa, kata Nabi SAW.
Bisa besar, bisa banyak, bagus, bisa sederhana, ya lakukanlah. Saya contohkan yang sederhana. Dia kehidupannya sederhana, dibeli semangka dari pasar, dibelah dua, separuh untuk di rumah dia untuk anak-anaknya, separuh dikirim ke masjid untuk bukanya orang puasa. Sederhana. Sampai kepada yang berat, yang kita katakan besar, nasi kotak berkualitas bagus, dikirim kepada orang yang ada di masjid yang berbuka puasa. Tambah lagi dengan buahnya, tambah lagi dengan snacknya, minuman-minumannya. Masya Allah sekali. Banyak beramal di bulan Ramadan, dalam kurung seperti memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa adalah amal yang baik dan pahalanya demikian sangat besar. Mari banyak beramal ketika di dalam bulan Ramadan yang akan datang di hadapan kita beberapa hari berikut dengan izin Allah. Demikian dulu, sampai nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.